Made in Abyss adalah sebuah anime berating tinggi dengan genre adventure, misteri, dan fantasi. Dibuat oleh studio Kinema Citrus dan merupakan hasil karya dari Akihito Tsukushi. Anime ini mendapatkan banyak positif review dan dianggap sebagai salah satu serial anime terbaik di tahun 2017. Video yang ada kali ini akan berfungsi sebagai pengantar dari video utama yang akan menceritakan mengenai alur cerita anime Made in Abyss, di mana video ini akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai serba-serbi dari anime Made in Abyss. The Abyss adalah sebuah jurang kolosal yang ditemukan 1900 tahun yang lalu. Lubang vertikal ini memiliki diameter yang super luas, sekitar 1000 meter, dan tingkat kedalaman yang belum diketahui. Di kedalaman Abyss, terdapat banyak sisa-sisa peradaban zaman kuno namun peradaban yang maju. Sudah banyak penjelajah yang turun ke jurang misterius ini. Ada yang mengejar harta karun tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, ada yang mencari peninggalan kuno atau artefak yang dapat mengubah sejarah, sementara yang lain adalah mereka yang bertekad untuk mengungkap misteri tersembunyi yang ada di Abyss. Semua penjelajah Abyss ini disebut sebagai Delvers, dan dengan semakin banyaknya Delvers yang turun ke bawah, maka kota bernama Ord pun didirikan di tepi Abyss. Meskipun menawarkan banyak hal menarik, Abyss juga merupakan tempat yang memiliki risiko berujung kematian. Karena tempat tersebut memiliki banyak misteri yang belum pernah terlihat dan membawa banyak bahaya. Tempat ini juga memiliki ekosistem tumbuhan dan hewan berbahaya yang bertentangan dengan akal sehat. Mereka semua menjadi tantangan berat buat para Delvers dengan taruhannya nyawa. Selain tumbuhan dan hewannya, tantangan terbesar lainnya yang dihadapi mereka adalah fenomena yang disebut sebagai kutukan Abyss. Kutukan ini mengacu pada serangkaian gejala yang terwujud di momen para Delvers mendaki ke atas, dan tidak akan menyerang bagi mereka yang sedang menuruni Abyss. Semakin dalam seseorang menuruni Abyss, maka semakin parah gejala yang akan diterimanya ketika ia naik kembali. Mulai dari pusing, mual, dan secara bertahap meningkat menjadi rasa sakit yang hebat di seluruh tubuh, kehilangan seluruh indera, dan bahkan kematian. Hal inilah yang membuat perjalanan pulang dari Abyss menjadi sangat sulit, dan tidak jarang ada Delvers yang binasa dalam perjalanannya ke atas. Khususnya kutukan di lapisan 6 ke bawah, yang membuat perjalanan pulang secara fisik mustahil bagi manusia. Namun, ada beberapa tempat di Abyss yang menghasilkan efek kutukan yang tidak terlalu bahaya. Kutukan ini tidak mempengaruhi makhluk yang mendiami Abyss, karena mereka telah beradaptasi dan mengembangkan cara untuk menghindarinya. Abyss mempunyai kedalaman yang belum diketahui, dan tempat ini memiliki 6 lapisan berdasarkan tingkat kedalamannya, yang dimana semakin dalam, maka semakin bahaya pula rintangan yang akan dihadapi oleh para Delvers. Lapisan pertama disebut Edge of Abyss, terletak pada kedalaman sekitar 0 sampai 1350 meter. Lapisan pertama adalah bagian paling dangkal dari Abyss dan tepat di bawah kota Ord. Lingkungannya berupa perbukitan berumput yang cerah dan satwa yang ada sebagian besar tidak berbahaya. Kutukan yang ada di sini hanya akan mengakibatkan pusing dan mual yang ringan. Lapisan kedua adalah Forest of Temptation, yang berada pada kedalaman 1350 meter sampai 2600 meter. Forest of Temptation adalah bagian pertama Abyss yang benar-benar berbahaya.
Lingkungannya berupa hutan hujan tropis yang sangat besar, dan satwa yang menghuninya jauh lebih berbahaya dari lapisan pertama. Lebih jauh ke bawah ada area yang dikenal sebagai inverted forest, di mana pepohonan tumbuh terbalik dan angin bertiup sangat kencang. Di sini sebuah tempat aman telah dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi para delvers. Kutukan yang diterima di sini akan mengakibatkan pusing dan mual yang hebat, serta terkadang membuat anggota tubuh mati rasa. Lapisan ketiga adalah The Great Fault yang berada pada kedalaman 2.600 sampai 7.000 meter. Lapisan ketiga, lingkungannya terdiri dari tebing vertikal sepanjang 4.000 meter ke bawah. Hal tersebut menjadikan kawasan ini sangat sulit untuk dilintasi. Tempat ini juga memiliki jaringan gua yang sangat banyak di sekitar porosnya. Hewan yang ada di sini didominasi oleh predator udara yang sangat berbahaya. Kutukan yang diterima akan mengakibatkan pusing dan mual yang lebih hebat, tubuh mati rasa, dikombinasikan dengan halusinasi visual dan pendengaran. Lapisan keempat disebut sebagai The Goblet of Giant yang berada pada kedalaman 7.000 sampai 12.000 meter. Lingkungannya berupa hutan aneh dan lembab dengan tanaman merambat yang membentuk banyak cawan raksasa yang masing-masing menampung air, dan oleh karenanya lapisan ini dinamakan The Goblet of Giant. Pada kedalaman 9.000 meter, terdapat taman bunga yang terkenal, sebuah area yang dipenuhi dengan Eternal Fortunes, bunga khas abis, tempat yang sangat indah namun ditempati oleh serangga yang sangat berbahaya. Hewan yang ada di lapisan ketiga sangatlah ganas, dan salah satunya merupakan hewan yang sempat melukai Rico hingga ia hampir kehilangan nyawanya. Kutukan yang diterima di sini akan mengakibatkan rasa sakit hebat di seluruh tubuh dan pendarahan dari setiap lubang yang ada di kepala. Lapisan kelima disebut sebagai Sea of Corpse yang berada pada kedalaman 12.000 sampai 13.000 meter. Lapisan tertipis dari abis secara vertikal dengan kedalaman hanya 1.000 meter, tetapi yang terluas secara horizontal, mungkin sekitar 10 kali lebih lebar dari kota Ork. Lingkungannya sebagian besar terdiri dari lautan luas yang dipenuhi monster berbahaya, dengan beberapa bagian terdapat daratan yang dipenuhi oleh salju. Di tempat ini terdapat sebuah tempat bernama Eidolon yang menjadi lab percobaan milik Bonebread dan juga bertindak sebagai pintu gerbang untuk turun ke lapisan ke-6. Lapisan kelima adalah lapisan terakhir dari abis di mana manusia masih dapat menanggung kutukan dan kembali dalam keadaan hidup. Kutukan yang diterima di lapisan ini akan mengakibatkan semua indera mati rasa, kebingungan, dan juga perilaku melukai diri sendiri. Lapisan ke-6 disebut sebagai Capital of the Unwritten yang berada pada kedalaman 13.000 meter sampai 15.500 meter. Para delvers yang turun dari lapisan ke-6 menyebutnya sebagai The Last Dive karena manusia yang mencoba untuk naik dari lapisan ke-6 akan mati atau berubah bentuk sampai tidak bisa dikenali. Lingkungan dan faunanya belum diperlihatkan di animenya, namun sudah pasti makhluk yang mendiaminya memiliki tingkat bahaya yang tidak rasional. Kutukan yang diterima di sini akan mengakibatkan kematian, kehilangan sifat manusia, dan berubah sampai tak dikenali. Delvers diklasifikasikan dengan whistle yang warnanya berbeda berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan pencapaiannya. Red Whistle biasanya dimiliki oleh delvers pemula yang pengetahuannya tentang abis masih rendah, begitu juga ketahanannya dalam menahan kutukan. Oleh karenanya, mereka hanya diperbolehkan turun ke lapisan pertama. Pergi lebih dalam dianggap sebagai kecelakaan atau tindakan memberontak, dan regu penyelamat akan dikirim untuk memaksa mereka kembali. Blue Whistle adalah delvers yang lebih berpengalaman dan telah berhasil membuktikan diri mereka di lapisan pertama. Mereka diizinkan untuk menjelajah hingga lapisan kedua abis. Moon Whistle adalah delvers yang sudah membuktikan diri mereka di lapisan kedua. Mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang luas tentang abis, sehingga boleh turun hingga lapisan ketiga.
Black Whistle adalah mereka yang sudah di level expert. Mereka kebanyakan adalah Delvers senior yang sudah terbiasa naik turun abyss karena sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dalam tentang abyss. Black Whistle diperbolehkan mencapai lapisan keempat atau kelima. Mereka juga biasanya sudah memiliki ketahanan fisik dalam menghadapi kutukan di level tersebut. White Whistle adalah legenda. Mereka dianggap sebagai Delvers terhebat karena prestasi dan penemuan mereka yang telah mengubah sejarah dan dunia. Sampai kadang mereka dianggap sebagai pahlawan atau tokoh bersejarah. Mereka juga biasanya dilengkapi dengan artefak atau senjata yang membantu mereka dalam bertahan hidup, dan oleh karenanya mereka semua memiliki kekuatan yang tangguh. White Whistle tidak memiliki batas kedalaman, namun karena kutukan membuat manusia tidak mungkin untuk bertahan hidup dari pendakian lapisan ke-6, kebanyakan dari mereka hanya membatasi diri sampai pada lapisan ke-5. Kecuali mereka memutuskan untuk melakukan last dive, di mana mereka memutuskan untuk menjelajah lebih lanjut ke kedalaman abyss yang penuh misteri, meskipun tidak bisa kembali lagi. Made in Abyss adalah anime yang menceritakan kisah petualangan dua Delvers Red Whistle, yaitu Riko, seorang gadis berumur 12 tahun yang menjadi Delvers karena ingin mencari ibunya, dan Rek, bocah setengah robot misterius yang ingin mencari rahasia mengenai dirinya di kedalaman Abyss. Di tengah-tengah episode, seorang Narehate bernama Nanachi akan bergabung dengan mereka untuk menjelajahi Abyss yang penuh misteri. Riko adalah tokoh utama dari anime ini. Dia adalah gadis yang baik hati, ceria, dan energik. Dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berani, dan juga memiliki antusiasme tak tergoyahkan meski mereka dilanda kesulitan yang terus-menerus. Ia tumbuh dewasa dengan rajin belajar untuk menjadi Delvers seperti ibunya karena terpesona oleh misteri dan rahasia Abyss. Secara kemampuan fisik, dia rapuh dan kurang memiliki kekuatan yang dapat melindungi tim. Rasa ingin tahunya juga kerap membuat dia gegabah dan membuat tim dalam bahaya. Namun, kemampuannya untuk tetap tenang di bawah tekanan dan membuat keputusan yang rasional kerap menyelamatkan tim dari situasi krisis yang biasa mereka alami. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengatur dengan baik semua informasi yang memudahkan perjalanan mereka. Rek adalah tokoh utama kedua dari anime ini. Dia adalah makhluk setengah robot yang tampak seperti anak kecil. Usia sebenarnya, asal-usulnya, dan bahkan namanya tidak diketahui, karena dia tidak dapat mengingat apapun tentang hidupnya sebelum pertemuannya dengan Riko. Nama Rek berasal dari nama anjing yang dulu pernah dimiliki Riko. Rek memiliki kekebalan terhadap kutukan Abyss, dan oleh karenanya Riko menganggap kalau Rek sebenarnya berasal dari Abyss. Rek mempunyai sifat pemalu, naif, dan tidak tegas. Dia mudah tersipu dan sering menangis ketika dalam kesulitan yang berat. Berbeda dengan peran analitik yang dimiliki Riko, Rek adalah petarung tangguh yang bertugas melindungi tim. Meskipun sedikit gugup, tapi dalam keadaan bahaya, ia terbukti dapat bertarung dengan baik dan memiliki insting yang sering menyelamatkan tim dari bahaya. Rek bersumpah untuk melindungi Riko dan tidak ragu untuk menyelamatkannya setiap Riko dalam bahaya. Nanachi adalah makhluk setengah kelinci yang selamat dari percobaan mengerikan seorang White Whistle. Ia adalah makhluk yang biasa disebut oleh para Delvers sebagai Narehate. Narehate adalah mereka yang selamat dari kematian akibat kutukan lapisan ke-6 The Abyss. Tapi sebagai gantinya, tubuh mereka berubah menjadi monster tak berbentuk yang mengerikan. Dalam kasus Nanachi, perubahannya tidak mengerikan karena ketika itu sebagian besar kutukannya diterima oleh temannya yang bernama Mitty dalam percobaan mengerikan yang dilakukan oleh White Whistle bernama Bone Red. Nanachi memiliki sifat dingin, pendiam, dan sepertinya sedikit menjaga jarak. Dia juga memiliki sifat sarkastik dan terkadang sinis. Namun di balik topeng itu, Nanachi sebenarnya adalah pribadi yang baik dan lembut. Kasih sayangnya terhadap teman sangat tinggi dan ia merupakan pribadi yang setia.
Karena sudah hidup lama di Abyss, Nanachi memiliki pengetahuan bertahan hidup yang tinggi, baik pengetahuan dalam menghadapi fauna ganas yang ada di Abyss, juga ilmu pengobatan yang sempat menyelamatkan Riko dari kematian. Nanachi bisa dibilang merupakan otak dari tim ketika mereka menghadapi bahaya, karena kecerdasan dan kemampuan observasi yang ia miliki membuat pertarungan melawan musuh yang mustahil dikalahkan pun menjadi mungkin. Demikian adalah prolog yang membahas mengenai serba-serbi dari anime bernama Made in Abyss. Semoga pengantar ini dapat membuat kalian yang belum pernah menonton animenya atau membaca manganya menjadi lebih jelas dalam mengikuti cerita yang ada. Pada video selanjutnya, Kimokuma akan menceritakan alur cerita dari anime Made in Abyss. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.